Nanti kalau mereka dua sendiri yang nyanyi, jadi kita lagi satu kali lagi masih bertanggapan. Nanti kalau kata ya bernyanyi ya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Kita ulang lagi. Setelah itu mereka coba sekali ya. Ya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Satu dua ya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ulang. Satu dua ya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Sampai satu ayat. Pujilah yang Maha Tuhan, pujilah nama Tuhan, Dianya nama Tuhan di Kiranya nama Tuhan di maha surga, sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Semua kayaknya apa namanya lagi menderita sakit mata ya? Oh begitu. Sakit mata itu karena kita punya daya tubuh turun. Jadi apapun virus itu dapat. Toh? Nah, jadi kalau dari dalam sedalamnya kuat pasti bisa. Jadi ini kan namanya wabah, toh? Ya, misalkan sebagai stamina. Untuk saya menjadi yang sangat bulan bahwa itu masuk. Satu dua ya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Mantap. Frater musisi, jadi tidak apa-apa frater. Ya, siap. Satu bisa dari komentator, silakan. Di situ selamat pagi, kita semalam terus. Sudah belum mulai dari awal dan jauh. Saya mengharapkan waktu kita komunikasi dengan Bapak Sek dan kedua teman, tapi akhirnya tidak jadi karena kita sangat sibuk dengan belum. Sehingga malam ini setelah para legis itu semua ada di sini, Bapak Pastor akan perkenalkan tema. Mungkin kita langsung dari malam ini minggu 1 besok pagi. Setiap tahun kita pertimbangkan mungkin rata tinggal satu malam lagi dulu kah? Atau ini karena saya lusa sudah harus ke Ambon ya. Tapi kita BKSN harus jalan ya. Tapi kalau kami tidak ada, KKB tidak ada dan ada butuh sumber yang kita bawa, sehingga nanti langsung bisa di sana beberapa malam kita bisa. Minggu ini sudah harus minggu ketiga ya. Saat Pulau Seram selalu diguyur hujan lebat yang menimbulkan banjir di mana-mana. Pada hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dia Tuhan Allah mengingatkan kita agar kita hendaknya mengingatkan diri kita dengan Allah sendiri
sebagai Tuhan atas segala-galanya. Allah menghendaki agar kita tidak mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon. Jika kita mengabdi kepada dua tuan, dengan sendirinya kita akan mengorbankan sesama, kita saling mendoakan. Semoga hidup kita sungguh-sungguh terarah hanya kepada Tuhan dan terarah kepada keselamatan sesama di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri dan mulai berlayar dengan menyanyikan lagu Mulai. Bagi semua agar Tuhan kita sambut Tuhan dan haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat Tuhan. Kita hidup dekat saudara, mari semua agar Tuhan kita sambut Tuhan dan dari putra haleluya, 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 haleluya. Baik, selamat malam semuanya. Salve. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Pertama, untuk istirahat kekal Suster Daniela TM, suster yang pernah datang mengunjungi stasi ini bersama, kalau saya tidak salah, Pater Boston, ya, Pater Panji. Patricia pasti tahu kenapa suster karena ini dulu ya. Kita juga berdoa mohon istirahat kekal adik Analisa dan semua saudara-saudara kita yang telah berpulang dari stasi ini. Kita juga berdoa mohon istirahat kekal Bruder Pitduga SWD yang barusan meninggal dunia, Bapak Thomas Dewa, Mama Penny, Teresia Penny Lewokeda, Lamakokan, ibunda dari Kakak Mon yang biasanya setir mobil 161 itu, ya, Mama Jo harus meninggal, dan anak Teresia, anak Bea yang juga barusan. Kita juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk semua yang ada di stasi ini, berkat atas kebun, dusun, dan semua komuniti, usaha dan karya. Berkat untuk yang berhari ulang tahun hari ini, berkat untuk yang bepergian baik lewat darat, udara maupun laut. Syukur atas keselamatan kami tiba di sini, ya. Dan berkat Tuhan untuk kunjungan Pater Provinsial pimpinan SWD Provinsi NB. Kita mulai dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana kita harus saling memperlakukan satu dengan yang lain dan bagaimana kita menempatkan Tuhan sumber segala-galanya di dalam kehidupan ini. Kita ingatkan bahwa jangan pernah kita menduakan sudah pada Tuhan tapi juga pada Allah lain. Dan bagaimana kita memperlakukan sesama khususnya mereka yang terlupakan, yang terpinggirkan, yang kecil, yang miskin dalam kehidupan kita. Miskin bukan soal harta saja, miskin perhatian, miskin cinta. Kita berdoa pada kesempatan ini semoga firman menguatkan kita dan perjamuan kudus yang nanti kita nikmati menguatkan jiwa kita untuk terus berziarah bersama dengan keyakinan bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan baik-baik saja. Kita tundukkan kepala. Kita menyadari semua kelemahan dan kekurangan kita, terlebih ketika kita kurang mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan, meragukan kekuasaan, dan juga ketika kita memperlakukan sesama secara tidak adil. Bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita sekalian kepada hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita angkat hati, kita puji keagungan karya Allah dan menyanyikan kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, pujilah Tuhan dalam surga. Ya marilah memuji Allah Roh Kudus Ibu Maharani yang Maharani. Pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, pujilah Tuhan dalam surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran
Tuhan Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah yang hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa dan Esa pula Dia,
yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menandangkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusan, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada Tuhan. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutang kepada Tuhan? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutang. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan saudara berapakah hutang? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutang. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepada? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada?
seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, silakan duduk. Baik, Fraternitus SVD yang saya kasih, Bapak, Mama, Saudara dan Saudari. Sekali lagi, selamat malam, Salve. Kalau kita dengar dengan cermat bacaan pertama dari kitab Amos dan bacaan Injil, sepertinya ada kesan dua hal yang bertolak belakang, berlawan. Istilah tingginya itu kontradiktif. Sepertinya Amos meneriakan keadilan, ya kan? Ini nabi yang getol meneriakan keadilan, menentang para elit yang memperlakukan orang-orang kecil secara tidak adil. Nabi Amos dia muncul di sekitar tahun 8 abad ke-8 sebelum Masehi. Dia orang Yehuda dan dia seorang peternak, dia juga pengrajin ya untuk tanam pohon kurma. Nabi yang meneriakan keadilan. Dia tidak mau kalau orang-orang kecil itu ditindas. Dan dia menentang orang-orang elit yang menciptakan sistem untuk memperkaya yang kaya dan memiskinkan yang miskin. Yang hari-hari ini kita dengar di televisi atau di media sosial yang lain, ya, itu ada yang katakan Jokowi ini dia membangun oligarki. Oligarki artinya kelompok-kelompok elit sendiri. Jadi mereka tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Atau katanya SBY juga dulu seperti itu. Yang kita tahu Presiden Prabowo bawa kita kemana? Apakah dia juga punya oligarki? Ya, tidak tahu. Baik, ini yang Amos tentang. Tapi Bapak-Mama, kita dengar dalam Injil, orang kaya ini justru puji si siapa tadi? Benda. Dia puji karena kecerdikan. Tapi ingat, Injil tidak sedang membenarkan tindakan bendahara yang tidak jujur. Ya, ini namanya perumpamaan. Artinya ada sesuatu lebih yang sedang dia tonjolkan, yang sedang penulis tonjolkan di sana, Bapak-Bapak. Jadi dia tidak memuji si bendahara yang tidak jujur ini supaya kita ikut. Bahaya ini, ya kan? Artinya kita menentang teriakan Nabi Amos, seolah-olah kita mau seperti orang-orang elit yang buat tidak adil. Tidak. Yang dipuji itu maksudnya apa? Maksudnya bendahara ini dia cerdik karena apa? Dia berpikir tentang bagaimana istilahnya menginvestasi atau tanam modal. Yang dia tanam di sini adalah budi, ya kan? Tadi dia potong, dua orang itu dia potong semua ya. Itu maksudnya apa? Supaya kalau memang pada saatnya dia dipecat, ada orang baik yang bisa menolong dia. Nah, kecerdikan dia ada di sini. Tapi tindakannya itu tidak terpuji, ya. Yang ditonjolkan adalah bagaimana bendahara ini berpikir untuk menyiapkan sesuatu di masa depan. Perumpamaan ini mau Bapak Mama mengajak kita supaya kita juga jangan terlena. Nikmati hari ini saja, sibuk ini, sibuk itu, pastor sibuk ini, sibuk itu, frater juga sibuk ini, sibuk itu, semua sibuk. Akhirnya lupa bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia sementara saja. Orang kaya yang punya segala macam, waktu dia mati juga tetap dia sendiri masuk. Dia tidak tarik semua orang masuk ikut dia dan kekayaannya, tidak kan? Tidak kan? Tidak. Oke, maka kalau hidup ini sementara, kita harus tanam modal, istilah tanam budi. Tadi saya pakai istilah tinggi, kita harus invest sesuatu yang rohani, yang spiritual. Kita harus siap. Ya. Kita harus buat itu seperti bendahara. Kita harus tanam budi supaya pada saatnya kita pergi,
Pada saat kita tinggal panggung dunia ini, Bapak Mama, modal kita sudah ada. Kita akan masuk dalam hitungan sebagai orang-orang yang menikmati surga yang abadi, ya kan? Dan itu bagaimana untuk menginvest, bagaimana untuk menanam modal. Maka kita kembali doa yang ditulis oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius, berdoa untuk semua orang. Maka jangan seperti elit-elit di masa Nabi Amos yang bertindak tidak adil. Jangan. Mungkin kita bilang, kami orang sederhana, pastor, kami biasa-biasa saja. Tapi siapa tahu ya, dalam relasi satu dengan yang lain, kita bertindak tidak adil satu dengan yang lain. Kita iri, kita benci, kita dendam, kita gosip, ya? Kita rendahkan orang lain. Pokoknya segala macam. Pastor juga sama. Saya bukan orang elit, tapi mungkin dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam cara saya memperlakukan umat, saya juga demikian, memiskinkan yang miskin, lupa orang-orang kecil, lupa orang lain berbulan-bulan. Nah, ini dosa juga. Nah ini, sehingga Bapak Mama, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa supaya kita diterangi dengan oleh Roh Kudus, agar kita lebih pandai, lebih cermat, lebih cerdik untuk menggunakan kesempatan yang sementara di atas bumi ini sebagai tanam modal, tanam kebaikan, tanam yang baik, sehingga pada saatnya tiba waktunya kita didapati siap sedia untuk masuk dalam rumah abadi. Semoga demikian. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita membarui iman kepercayaan kita. Kita berseru dengan suara nyaring dan ingat pada pernyataan yang dikandung Roh Kudus dari perawan Maria, kita buat apa? Ya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan disediakan dengan Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan. Saudara dan saudariku, mari kita mengangkat hati dan memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah, Allah yang senantiasa mendengarkan seruan keluh kesah rintihan hati kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu memberi teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel, akuntabel, dan transparan untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ekonom dan peneliti, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari demi masa depan bangsa. Ya Bapa, semoga setiap para ekonom, peneliti, seniman dan penyair mampu menciptakan karya-karya bagi suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan. Ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka dihargai dan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan pengembangan dunia yang lebih baik. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga dengan penuh kegembiraan kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Mari
berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan untuk istirahat kekal Suster Daniela Malidir TMM, anak saudari kekasih anak desa, juga Bruder Petrus Luga SWD, Bapak Thomas Dewa, Mama Oma Tresia Penny Lawakeda Lamatokan, dan anak Tresia Makuya, serta semua saja yang telah berpulang. Bapa yang kudus, anugerahkanlah mereka istirahat yang abadi, dan jadikanlah mereka sekalian pendoa yang handal bagi kami semua yang ditinggalkan. Kami pun berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk saudara dan saudari kami yang sedang sakit dan bersusah, teristimewa untuk anggota dari stasi ini yang sedang sakit, juga untuk Bapak Paulus Paja yang sedang sakit, anak Nikolaus Rumlus, saudari Ibu Diana di Ambon, saudari Mei Timbu di Kairatu, Ibu Ing di Surabaya, Ibu Yen dan suami di Bengkulu, Bapak Rudianto sekeluarga di Malang, Betty dan Peori di Chicago, Bapak Andre Huang di Houston, serta semua saja yang sedang sakit dan bersusah. Semoga Engkau ya Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, dan semua saja dari umat-Mu di sini yang sedang menderita wabah sakit mata. Semoga Engkau menjamah tubuh mereka, khususnya mata mereka yang sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Untuk semua, marilah kita mohon. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan bagi para penderma dan penjasa kami, khusus saudara-saudari kami dari tempat yang jauh yang setia membantu kami dalam pelayanan pastoral di paroki ini, juga para penderma penjasa dari umat-Mu di paroki ini yang senantiasa dalam caranya baik yang sederhana telah membantu memperlancar pelayanan di paroki ini. Berkatilah panitia pembangunan gereja pusat di Masohi, pembangunan Wisma Pusat Pastoral di Masohi, pembangunan gereja di Waikuya, pembangunan gereja di Saramaka. Berkati semua ya Tuhan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Kami ingat secara khusus berkat untuk Bapak Andreas Intan yang membawai kepanitiaan pembangunan gereja pusat dan Wisma Pusat Pastoral, juga Bapak Fatlolon dan Pak Boneka Branubun serta semua. Berkatilah mereka ya Tuhan. Untuk semuanya marilah kita mohon. Demikianlah Bapak doa-doa permohonan yang kami aturkan kehadirat-Mu. Kami satukan semua bersama persembahan roti dan anggur. Sudilah Engkau menguduskan semuanya dan mendengarkan doa-doa kami, mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan diiringi dengan lagu. Silakan. Aku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil cinta-Mu. Bawalah hati
persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini serta mempersatukannya dengan kurban putra-Mu sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surat diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pangkasan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, Segala isi surga dan bumi menyembah Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Berkatilah yang datang, datanglah atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kita masuki saat-saat sakral konsekratio. Mendengarkan doa syukur agung yang kedua. Mari kita arahkan seluruh hati, diri, pikiran kita. Kita arahkan pada saat penuh rahmat ini, Allah dalam kuasa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah putra. Di dalam peristiwa ini, kita pun ingat akan saudara-saudari kita di wilayah Flores bagian tengah, Ikeo bagian selatan, daerah Maponggo yang menderita bencana banjir bandang
pater kami, Pater Marianus Kobatoyo, punya ipar dan ponak. Hanyut dan hilang sekali bersama 2 korban. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Senamutra, Superior Jenderal kami di Roma, Pater Provinsialis beserta Dewan, dan semua rohani. Ingatlah akan hamba-hamba Suster Daniela Malindir TMI, Bruder Petrus Nuga SPT, Saudari Analesa, Oma Mama Tresia Penny Lobo Kedara Matoka, Bapak Thomas Dewa, anak Tresia Matoka, dan juga para korban bencana alam di Mauponggo yang sampai dengan saat ini belum ditemukan. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
hamba Pastor Yosef, Kudamakin SPD, Suster Yosefa, Frater Sil, Bapak Beni Watkar, dan juga para orang tua sanak kerabat kami, penderma penjasa, pengajar, pendidikan, teman-teman kelas kami, sahabat dan kenal yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa bersama Santo Arno Luciansa, Santo Yosef Bernadette, Beata Maria Helena dan Beata Yosef, bersama keempat Beata Martir dan kedua hamba Allah Monsinyur Manek dan Monsinyur Leven yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami penuh kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai satu kepada yang lain. Silakan. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa anak domba Allah.
mama, saudara dan saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Menyanyi nomor 191. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau berkenankan pesta bersamamu, lilin meja taruh dalam Ekaristi. Mari kita mengikat cinta dalam perjamuan satu dengan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau berkenankan pesta bersamamu, lilin meja taruh dalam Ekaristi. Mari kita saling memaafkan segala kesalahan di antara kita. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau berkenankan pesta bersamamu, lilin meja taruh dalam Ekaristi. Marilah kita berdoa. Ya, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu,
sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, silakan duduk. Kemudian dari belakang sudah ada pengumuman ya kepada. Oke, frater perkenalkan diri singkat. Frater itu tidak banyak ngomong, jadi mau singkat dan tidak nanti dia atur sendiri. Baik Bapak Pastor, Bapak Mama sama saudara dan saudari yang terkasih, selamat malam dan salam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi nama stasiun Nebel ini memang sudah saya dengar sejak saya datang pertama kali di Masuki pada tanggal 14 Juli yang lalu. Jadi saya dengar dari Bapak Pastor ataupun umat di Masuki bahwa stasiun Nebel ini merupakan stasiun yang paling jauh dari paroki Santo Yohanes Penginjil Masuki. Jadi terima kasih Pastor Pius karena sudah mengajak saya sehingga pada hari ini saya boleh merasakan misa bersama umat di Nebel. Ini merupakan suatu pengalaman berahmat bagi saya. Terima kasih banyak. Jadi langsung saja. Perkenalkan, nama lengkap saya Frater Yohanes Gualbertus Embogeju. Yohanes Gualbertus Embogeju, biasa dipanggil Frater Ertus. Ya, Frater Ertus. Dari nama Gualbertus dipanggil nama Ertus, Frater Ertus. Ya, saya berasal dari Manggarai, lahir besar di Manggarai. Tetapi bapak mama saya itu orang Nagekeo. Di Gores NTT. Jadi saya menjalankan masa praktek atau TOP di paroki Santo Yohanes Penginjil Masuki selama 1 tahun sampai tahun depan bulan Juli. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya juga senang Frater travel bersama Frater hari ini. Karena kami juga tidak ada ngantuk memang. Ya kan banyak cerita dan beliau juga penikmat pemandangan alam dan sebagainya segalanya. Ada Frater dulu tuh kalau saya nyetir tuh tidur. Tapi yang ini luar biasa, ini cocok kami keliling Ciram ya. Tepuk tangan untuk Frater ya. Jadi rupanya besok pagi Frater kita ikut semangat Bapak Uskup supaya kita mungkin sembahyang sedikit ya jam siang gitu, bukan siang saya jam 8 gitu ya. Besok pagi-pagi sebaiknya kita jogging ke arah sana ke kali Zolangan. Saya sama saudara ya. Frater kali terbesar di Pulau Seram ada di depan sini. Itu sungai yang paling besar ya, betul kan? Ya, mungkin kamu dengar saja, tapi saya menyaksikan. Karena bukan saya saksikan ke sana. Saya pernah terbang dari Ambon ke Bula dan sepanjang perjalanan saya syuting. Mungkin ada satu laptop penerbangan video. Dan dari semua sungai yang terbesar begini, kita bisa lihat dia bagi semua. Dia tampung dari ratusan sungai-sungai kecil. Dari yang besar sekali. Belum ada yang berhasil bangun jembatannya. Ya, tapi mobil sekarang bisa ikut ke sana atau pakai pikul mobil. Jadi sekarang mobil tembus ke Wirinama tak? Oh, karena musim ini. Lalu ikut pantai. Oh, Fiber. Oh, ikut situ, Fiber ikut situ. Oke lah. Berarti sini banyak udara kan? Baik, saya datang terakhir 2 bulan lalu berapa ya? Setelah saya datang pemakaman anak, lalu kapan lagi datang itu yang beritakan tentang Nabi Yunus pergi deh. Ya. Kan saya lupa tanggal. Tapi ya, kita sibuk ya. Saya Bapak Sekretaris ya ini. Bapak Sekretaris lihat semua yang punya nomor WA kasih masuk di nomor DPP saja. Karena memang saya kaget tidak ada yang muncul
sini. Dan saya berharap semua kita ada di WA, kan saya kasih masuk. Jadi harus baca supaya oh ya ada pesta dimasukin, ya. Tidak sama sekali tidak ketahui. Betul. Kenapa di Facebook lancar? Iya, karena itu ada siaran langsung dan segala macam, toh. Karena Bapak Uskup datang itu kan hari Jumat. Pelayannya kan hari Senin. Pasti Vina sudah lihat siaran langsung. Itu pesta sangat besar, tapi kamu tidak ada, itu saya sedih. Saya sedih, marah, panik, bukan kecewa dan panitia kan, kecewa pastor kan, frater, semua saya kecewa. Karena saya tidak pikir semuanya, ya kan? Mohon apa semua. Nanti apa? Oke, sebentar baru kita ngomong lagi setelah ini tentang bagaimana kunjungan kami punya pimpinan. Kalau yang kemarin kan Bapak Uskup pimpinan gereja lokal, yang ini pimpinan SPD kami. Datang dari ND. Jadi setelah superior jenderal di Roma, nah ini satu ini, Pater Provinsi saya. Dia akan datang dan dalam rancangan kita mau bawa dia ke sini. Tapi mungkin datang langsung pulang, gitu ya kan? Karena beliau harus ke Kesui lagi, ke Teor lagi, ya. Dan saya ikut lagi. Tapi saya Pater Siaga mau ke Teor kok ikut ke Kalibobot saja. Ya. Kami ikut sini untuk ikut selatan. Nanti kita ketemu di Teor saja. Ya. Baik, saya berdoa supaya sakit-sakit mata ini cepat, cepat ini. Itu memang harus ada air hangat ya. Jangan mulai kucak-kucak mata. Jangan grogi. Barang itu kalau sugesti, wow, satu malam semua dapat. Jadi sebaiknya supaya jangan grogi melotot terus. Melotot terus ya. Oke, saya lihat Bapak saya juga sakit ya. Oh, semua ya. Ini macam orang Teor besok pagi semua pakai rebel. Oh, orang Teor semua pakai rebel. Bahkan yang mati pun pakai. Itu Patricia, yang meninggal pun pakai rebel kacamata. Jadi ini cerita dari Bapak Edi. Bapak katekis dia pernah diminta oleh Pastor Yosef untuk mendoakan seorang yang meninggal, sedang disemayamkan. Jadi ada doa masuk ke kamar, dia buka itu kain baik-baik begini, dia kaget. Pemuda itu pakai rebel ya. Akhirnya dia keluar dan bilang, Bu, kok angkat itu rebel itu bisa sembahyang? Ini mau sembahyang atau senyum dari jenazah yang pakai rebel? Itu pertama. Yang kedua, ada sekitar 15 pasang calon suami istri ya, mau nikah masal Teo. Pastor Yos dengan Bapak Katekis itu sama. Jadi mereka dua di Teo kan waktu itu posisi gereja di atas, baru ada jalan di kiri itu kan jalan di bawah ya. Jalan kecamatan. Dari Pastor Yos keluar untuk mau siap misa, teks misa, kasulah lapis semua. Keluar dari begini, wow, 15 pasang itu gandeng, lalu laki-laki semua dengan rebel. Ini di Teor nih. Jadi rupanya Patricia dan ini pulang dari sana bawa banyak rebel ya. Kita pinjam dulu kali ya. Ya tapi mereka mungkin keunggulan di rebel itu. Mungkin udah pakai rebel kalau tempat itu besi untuk buat parang itu. Mereka itu terkenal dengan parang, ya parang Teo, ya kan? Jadi luar biasa. Oke, Frater, terima kasih. Saya senang sekali Frater kunjung bersama dan nanti dia sendiri jadi Frater pembalap yang tenang, bukan yang ini. Frater bawa motor bagus sekali. Saudara suruh pulang ke Lenovo bisa bawa mobil. Saya selalu doa untuk perjalanan lewat darat, udara maupun laut. Tadi itu kami hampir tabrak satu anak. Di mana? Yalata. Anak itu lari dari rumah itu dia tidak tahu lagi. Tapi untuk saya itu lagi sibuk mau telepon si Yudi dong. Jadi saya lari pelan saja. Padahal saya balap dari sana 120-80 di kampung. Jadi Tuhan juga mengingatkan saya kalau lari di kampung lagi pelan saja. Anak itu yang kepolosan, anak kecil macam ini masih besar. Tuhan pelan. Ngeri. Ini yang kedua kali. Dulu saya di Robiu pernah ditabrak itu di Iya. Makanya selalu doa untuk perjalanan, ya. Untuk ketabrak orang
pun tenang-tenang, ketemu masuk penjara. Tentu Bapak. Boleh dihindari ya, Tuhan akan selalu menghindari. Amin. Dan karena sedang dibuat tanda salib, dan tanda salib didai, saya tanda salib. Siapa melawan salib? Ya ada yang melawan. Kalian kuat. Jadi kalau percaya akan salib, pulang rumah yuk, tanda salib di mata, saya langsung tahu. Yang tertawa harus buat dan penuh iman. Tapi kalau rindu untuk sakit lagi, masih sebelahnya buat tanda salib. Semoga sebelahnya cepat sakit. Oke, ya nanti Frater bertanggung jawab untuk BKSN ini ya. Ya kita lihat besok ya Frater ya. Nanti mungkin lelah, kami mungkin akan lelah juga. Tapi sebentar saya buat pengantar singkat setelah misa ya. Lalu nanti mungkin bagaimana nanti kita rencana lagi. Tapi kita diskusi yang paling penting itu provinsi yang datang ya. Jangan bikin kamu semua sibuk. Kami SPD sederhana saja. Jangan mulai pikir tentang ini. Mandorong ini cakalele lagi. Tidak, sederhana. Intinya saya mau bahwa provinsi yang tahu saya punya umat ada di sini 162 km. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan, serta seluruh aktivitas kita di dalam pekan ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudariku, perayaan Ekaristi Kudus telah selesai. Mari kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, sebelum menyanyi, besok kita sembahyang yang Bapak. Besok ada yang pergi sekolah dong? Yang saya yang buat biru semuanya sekolah ya? Oh yang kan. Jadi kita mulai jam 6 saja toh, supaya setelah itu baru saya mau pergi kali ya, itu kita bisa. Setuju? Jam berapa? Jam 6.